Kepikiran pengen beli mobil keluarga tapi tetap bikin kamu terlihat keren, sporty, dan maskulin? Cobain deh BMW X3 M Sport. Logonya ini adalah logo anniversary BMW dengan grill besar di depan mirip kayak 2 gigi yang ada di depan, namun ada sedikit longgar di tengahnya kayak gitu. Terus juga ini mesinnya walaupun X3 tapi ini mesinnya 2000 cc. Kenapa 2000 cc di X3? Karena 2000 cc nya itu rasanya kayak mobil 3000 cc. Iya, dia menggunakan twin power turbo. Nah, ini dia bentuk mesinnya yang 2000 cc twin power turbo. Jadi di ruang engine-nya ini lumayan besar untuk naruh mesin 2000 cc dengan twin turbo. Terus juga di sini dia udah dilengkapi sama strut bar. Cuma ini BMW agak bercanda kayak naruh strut bar bentuknya kayak pagar atau kayak jemuran-jemuran kayak gitu. Lampunya juga dia ada bentuknya seperti ini dan ada BMW lasernya. Terus juga ini udah Pro G dan lampunya ini mengikuti arah setir atau biasa kita sebut kayak gini. Untuk ukuran velgnya ini ada di ukuran 20 inch dengan dibalut ban depannya itu di ukuran 245/45. Nah, bannya ini agak belang ya depan sama belakang. Kalau belakang itu pakai 275/40, tapi depannya ini di 245/45. Terus juga di dalamnya juga kita udah dikasih BBK dari BMW M Sportnya sendiri. No, warnanya racing banget, merah dipaduin sama velgnya yang two-tone. Ganteng banget. Ini knalpotnya asli. Ini bukan muffler tip doang kayak Mobilio tipe special edition, tapi ini knalpot asli ya teman-teman. Jadi dari bentuk knalpotnya juga udah keren banget, nggak kayak mobil-mobil yang cuma pakai muffler tip. Cuma ini asli nih. Ini juga salah satu daya tarik dari si BMW X3 sendiri. Dia ada lampu belakang yang digadang-gadang kan orang-orang bilang dia mirip sama capit kepiting, tapi kayaknya lebih mirip sama tusuk konde ya. Cuma orang-orang bilang ini capit kepiting, cuma emang looksnya itu keren banget. Di sini ada lampu sen yang panjang, ini ada lampu mundur, dan ini lampu remnya atau lampu belakangnya kayak gini. Terus juga untuk belakangnya udah pakai power tailgate. Kita tinggal gini aja. Nah, langsung kebuka. Jadi yang penting kita ngantongin kunci, kita ini kebuka. Nah, untuk space belakangnya ini bisa ditarik ya. Jadi kalau buat temen-temen nanti mau naruh barang-barang di sini bisa. Kalau mau dilepas juga bisa banget. Ini lumayan lega, muat untuk satu koper besar dan tas-tas kecil lah. Terus juga di bawahnya kita ada penyimpanan space tambahan buat naruh utilities atau alat-alat lainnya yang dibutuhkan ketika di dalam perjalanan. Gitu. Oke, kita lanjut ke depan. Ini dia bentuk dari interiornya ya, dan ini kuncinya kayak gini. Ini interiornya warnanya coklat atau BMW biasanya nyebutnya warna ini nih. Ada di sini warnanya. Terus juga langsung aja biar nggak pakai lama-lama kita spill dalamnya. Ini adalah duduk di dalam BMW X3. Jadi di sini dia udah elektrik ya semuanya. Mau di reclining, mau di maju mundurnya atau naik turunnya itu bisa diatur. Tinggal kalian senyamannya kalian. Terus juga ini ada memorinya juga di pintu. Untuk tampilan MID-nya atau speedometernya udah full digital dengan Maps di tengah. Jadi buat kalian yang suka jalan-jalan jauh pakai Maps tuh matanya nggak jereng harus ngeliat ke head unit, tapi bisa langsung ngeliat ke depan sini kayak gitu. Untuk space penyimpanannya juga banyak. Di kanan sini ada, di sini ada laci, terus di sini ada, dan sini ada port Type C, kalian bisa ngecas Type C di sini. Terus panel pengaturan buat head unit di sini juga ada dengan tombol ya. Sini terus ya biasa joystick. Di sini ada 3 mode berkendara: Eco Pro, Comfort, Sport, dan fiturnya sensor, HSA, auto hold, dan lain-lainnya. Di depan ini ada wireless charging, dan ini buat naro kunci. Ada logo X3, ini bisa kita naik turunin gitu. Nah, yang paling serunya di sini itu adalah lihat bagian head unit sini. Di sini tuh ada aksen-aksen kayak karbon tapi bukan karbon, cuma ini aksennya ini bikin mobil ini jadi makin keren, makin sporty. Terus di pengaturan AC-nya ini udah nggak pakai touchscreenan, tapi pakai tombol yang lebih enak. Terus juga AC-nya ini triple zone ya, di kanan kiri sama belakang.
gitu. Terus di atasnya ini kita juga punya panoramic sunroof. Ini bikin kalau dibuka ini bikin kerasa kayak di dalam tuh semakin lega gitu. Sebenarnya emang udah lega ya di dalam. Jadi kalau dibuka nih bikin kerasa semakin lebih kelihatan lega. Oke, kita tutup. Oke, di ini ada fitur keamanan ya. Jadi ini intelligent safety buat ngasih tahu di sekitar kita kalau misalnya ada yang berhenti mendadak atau ada yang kita lagi jalan tuh ada obstacle atau ada orang nyebrang gitu. Jadi mobil ini bakal kayak ngasih berhenti gitu atau ngasih mesin untuk menurunkan kecepatannya atau buat berhenti. Tapi kadang sensor kayak gini juga suka bikin orang kaget sih. Jadi kadang kalau ada depan orang nggak cuma lewat gitu, kadang sensornya salah baca, jadi kita suka tiba-tiba berhenti mendadak gitu, dan which is itu juga lumayan bahaya. Tapi kayaknya itu juga jarang terjadi sih. Oke, kayak gitu. Nah, satu hal lagi yang menarik dari mobil ini adalah yaitu di head unit. Jadi kalau kita mau sesimpel kita mau ganti lagu, ngecilin suara atau mau nge-mute kalau ketika ada telepon, itu kita bisa pakai air gesture. Kayak gimana? Kayak gini. Gitu. Jadi kalau kita mau ngencengin suaranya, kita tinggal putar aja tangan kita. Atau kita mau ngecilin. Mau ganti tracknya tinggal gini. Nah, selain itu mobil ini ada ambience light-nya di pintu, terus juga motif-motifnya juga ada di pintu, dan speakernya itu juga udah enak banget. Udah dikasih speaker Harman Kardon. Terus juga nggak usah khawatir, mobil Eropa itu canggih dan dia pasti safety karena airbagnya ada di mana-mana, di setir, di pilar-pilar, bahkan sampai pilar belakang pun ada airbagnya. Kayak gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakang tuh enak banget, lumayan lega. Terus juga ini bisa di reclining juga ya. Tuh, dia bisa dimundurin juga. Terus ini di depan tadi posisi berkendara saya, dan ini spesial. Ini legroomnya tuh wah lumayan lega banget. Headroomnya juga lega banget. Nih di sini terus juga mobil ini ngasih kepraktisan. Jadi selain ada buat senderan dan cup holdernya di sini, kita juga dikasih kepraktisan ketika kita naruh barang di belakang bisa langsung diambil dengan seperti ini. Terus juga di bawah sini kita dikasih AC dan suhunya bisa kita atur sendiri, sama dua port USB Type C. Tidak lupa untuk privasi, ini ada tirai yang bisa kita pakai buat menghalau panas atau paparazi yang ada di jalan. Kira-kira kayak gitu. Nih airbagnya di pilar belakang. Untuk safety nggak perlu ditanya lagi ya buat mobil ini. Terus juga saya lupa bilangin juga ini untuk jendelanya udah power window 4-4-nya, jadi bisa kita atur sendiri. Oke, jadi kalau kamu minat sama X3 xDrive 30i yang M Sport ini, kamu bisa langsung ke carline.id. Mobil ini kita bandrol dengan harga 1 miliaran. Lumayan dibanding dengan harga bekasnya seharga satu Xpander. Jadi gimana? Kalau kamu tertarik, langsung aja DM kita sekarang juga. Jual beli mobil bergaransi.